down, I know you got me, baby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang baris dan ruang kolom rank matrix. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke materi ya, teman-teman. Nah, misalkan A adalah matriks M kali N sebagai berikut. A sama dengan A11, A12, sampai dengan A1N, A21, A22, sampai A2N, sampai AM1, AM2, sampai dengan AMN. Nah, vektor baris, vektor yang dibentuk dari baris-baris matriks. Dan vektor kolom, itu vektor yang dibentuk dari kolom matriks. Nah, vektor baris itu terbentuk dari baris-baris matriks ya teman-teman. Dari baris ini, baris A11, baris A12, sampai baris A1N. Nah, untuk kolomnya itu, kolom matriksnya itu A11, A21, sampai dengan AM1. Nah, ruang baris. Nah, ruang baris A sama dengan A11, A12, sampai dengan A1N, A21, A22, sampai A2N, sampai dengan AM1, sampai AM2, sampai dengan AMN. Nah, ini vektor-vektor di Rn. Nah, ruang baris matriks itu terbentuk dari baris-baris A yang kita namakan vektor baris A. Nah, yaitu vektor-vektornya R1 sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, R2 sama dengan A21, A22 sampai dengan A2N. Untuk Rn-nya itu AM1, AM2, sampai dengan AMN. Nah, baris matriksnya itu tuh ini ya teman-teman. Nah, baris matriksnya tuh ini. Ini baris matriks. Nah, ini kolom matriksnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Lanjut ke ruang kolom matriks. Nah, ruang kolom matriks itu sama saja dengan ruang baris. Nah, bedanya itu di vektor-vektornya itu di Rn. Nah, ruang baris matriks ini terbentuk dari kolom-kolom A yang kita namakan dengan vektor-vektor kolom A. Nah, yaitu vektor-vektor P sama dengan A11, A21, AM1. Untuk P2 itu A12, A22 sampai dengan AM2. Untuk PM-nya sama dengan itu AN1, A2N sampai dengan AMN. Nah, vektor kolom barisnya itu ini ya teman-teman. Nah, ini kolom barisnya. Lanjut. Nah, di sini terdapat teorema. Ada 3 teorema ya teman-teman. Yang pertama teorema 1. Nah, teorema 1 ini operasi baris elementer atau OB tidak mengubah ruang baris matriks. Nah, sebuah matriks dan semua bentuk eselon barisnya mempunyai ruang baris yang sama. Tetapi vektor-vektor baris tak nol dari matriks berbentuk eselon baris selalu bebas linier. Nah, teorema 2 ini menjelaskan bahwa vektor-vektor baris tak nol berbentuk eselon baris dari matriks A membentuk basis untuk ruang baris A. Nah, yang terakhir, teorema 3 ini berbunyi, teorema 3 ini menjelaskan jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom A ini mempunyai dimensi yang sama. Nah, jadi untuk teorema-teorema ini kita buktikan ya teman-teman. Nah, pada ruang matriks. Nah, rank matriks didefinisikan sebagai dimensi ruang baris dan ruang kolom sebuah matriks. Misalnya,
A, misalnya ini ada matriks A sama dengan A11, A12 sampai dengan AN1, A21, A22 sampai dengan A2N, sampai dengan ini AM1, AM2 sampai dengan AMN, itu operasi baris elementer ke matriks A, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini rank A sama dengan basis ruang baris dan basis ruang kolom. Nah, ruang baris sama dengan ruang kolom sama dengan rank. Jadi, jika mempunyai hasil ruang baris dan juga mempunyai ruang kolom, itu hasilnya juga rank teman-teman. Jadi, ketika matriks A ini mempunyai hasil mempunyai hasil ruang baris dan mempunyai hasil ruang kolom, ini hasilnya ranknya ya teman-teman. Misalnya, ini kan pada matriks ini kan ada tiga baris matriks ya teman-teman, karena di sini ada satu utamanya. Nah, pada baris kedua ini juga hasil dari baris matriks, ruang baris ya teman-teman, karena di baris utama, di baris keduanya ini mempunyai satu utama, dan juga baris ketiga ini ruang baris ya teman-teman, karena di baris ketiga ini mempunyai satu utama juga. Nah, setelah itu hasil ruang kolomnya ini ada kolom pertama, kolom ketiga, dan kolom keempat. Teman-teman, kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, kenapa cuma 3 buah kolom? Karena pada kolom keempat ini tidak mempunyai satu utama. Karena kan di 3 kolom ini mempunyai satu utama, teman-teman. Nih, ada satu utamanya. Nih. Nah, pada baris keempat itu tidak ada satu utama, maka tidak dimasukkan. Nah, untuk ranknya ini adalah hasilnya dari ruang baris dan ruang kolom. Itu hasilnya tuh kan ada 3 ya teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada teorema 4. Nah, teorema 4 ini menjelaskan jika A adalah matriks N kali N, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ekuivalen satu sama lain. Yang pertama, A dapat dibalik. Dan yang kedua, AX sama dengan 0, hanya mempunyai pecahan trivial. Nah, yang ketiga ada A ekuivalen baris dengan Ln. Yang keempat ada A dapat diperoleh dari hasil kali matriks dasar. Nah, yang kelima ada AX sama dengan B, konsisten untuk tiap-tiap matriks B yang berukuran N kali 1. Nah, yang keenam, determinan A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A mempunyai rank N. Nah, yang kedelapan ada vektor-vektor baris A bebas linier. Dan yang kesembilan, yang terakhir ada vektor-vektor kolom A bebas linier. Nah, maksudnya, jika dari pertanyaan A ini sudah terbukti, maka pertanyaan-pertanyaan lainnya ini juga terbukti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh diberikan matriks A sebagai berikut. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 7, 1, 4, 2, 8, 6, 1, 5. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan operasi baris elementer atau OB ya teman-teman. Nah, yang pertama, kita tulis dulu matriksnya. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 7, 1, 4, 2, 8, 6, 1, 5. Nah, setelah itu kita
kita menggunakan operasi baris elementer ya teman-teman, yaitu dengan kita di sini mencari satu utama. Karena di baris pertama ini sudah mempunyai satu utama, ini kan baris pertama ini sudah mempunyai satu utama ya teman-teman. Nah, maka baris ketiga dan baris kedua dan baris ketiga ini kan belum mempunyai satu utama. Maka kita menggunakan baris kedua dikurang 7 dikali baris pertama. Maka 7 ini 7 dikali 1 itu kan 7. 7 dikurang 7, 0 ya teman-teman. Nih, 0. 0 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya 7 dikali 2 itu kan 14. 14 Nah, 1 dikurang 14 itu kan min 13 ya teman-teman. Nah, selanjutnya 7 dikali 3 itu kan 21. Berarti 4 dikurang 21 itu kan min 17. Nah, yang selanjutnya 7 dikali 4 itu kan 28. Nah, 2 dikurang 28 itu kan min 26. Nah, begitu juga dengan baris ketiga. Nah, baris ketiga ini, baris ketiga dikurang 8 baris pertama. Nah, maka 8 dikali 1 itu kan 8. 8 dikurang 8 itu kan 0. Nah, 8 dikali 2 itu kan 16. 6 dikurang 16 itu kan min 10. 8 dikali 3 itu kan 24. 1 dikurang 3 itu kan 1 dikurang 1 dikurang 24 itu kan min 23. Nah, 8 dikali 4 itu kan 32. Nah, 5 dikurang 32 itu kan min 27. Nah, setelah itu kan sudah terbentuk matriks baru ya teman-teman. Nah, matriks baru, pada matriks baru ini kan baris pertama dan baris kedua ini kan belum mempunyai satu utama. Nah, jadi untuk mencari satu utama pada baris kedua ini, kita kalikan dengan min 1/13 dikali baris kedua. Maka hasilnya, ini ya teman-teman, min 1/13 ini dikali 0, hasilnya 0. Min 1/13 dikali min 13 itu kan hasilnya 1. Min 1/13 dikali min 17 itu kan hasilnya 17/3. Min 1/13 dikali min 26 itu kan hasilnya 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke matriks baru ini ya teman-teman. 0, 1, 17/3, 2. Nah, pada baris ketiga ini kan belum mempunyai satu utama juga. Nah, bagaimana untuk mencari baris ketiga ini agar mempunyai satu utama? Nah, caranya yaitu baris ketiga ditambah 10 baris kedua. Maka hasilnya 0 dikali 0 ini kan dari 10 dikali 0 itu kan 0. 0 ditambah 0 itu kan 0. Dan min 10, 10 ini maaf teman-teman, 10 ini dikali baris kedua, 10 dikali 1 itu kan 10. 10 dikurang min 10 itu 10 ditambah min 10 itu kan 0. Dan 10 dikali 17/3 ditambah min 23 itu hasilnya kan min 129/13. Setelah itu 10 dikali 2 itu kan 20. Nah, 20 ditambah min 27 itu kan hasilnya min 7. Nah, setelah itu kan terbentuk nih matriks baru. Nah, matriks baru ini kan pada baris kedua ini kan sudah mempunyai satu utama ya teman-teman nih, sudah mempunyai satu utama. Nah, terlihat lagi bahwa di baris ketiga ini tuh belum mempunyai satu utama. Maka solusinya yaitu min 13. Maka solusinya itu pada baris ketiga ini kita kalikan dengan min 13/129. Maka hasilnya
min 13 per 129 dikali 0 itu hasilnya 0. Min 13 per 129 dikali 0 itu hasilnya 0. Min 13 per 129 dikali min 129 per 13 itu hasilnya 1. Min 13 per 129 itu dikali min 7 hasilnya 91 per 229. Nah, jadi kan pada matriks baru ini kan pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini sudah mempunyai satu utama. Nah, sudah mempunyai satu utama ya teman-teman nih. Baris pertama sudah mempunyai satu utama, baris kedua juga sudah mempunyai satu utama, baris ketiga ini juga sudah mempunyai satu utama. Maka kita dapat melihat ruang barisnya. Jadi, hasilnya itu, jadi ruang baris matriks A yaitu, ini teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya, karena baris pertama, baris ketiga, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini mempunyai satu utama, jadi ini menghasilkan ruang baris ya teman-teman. Nah, yaitu kan menghasilkan ruang baris, maka 0,1,17 per 13,2, 0,1,91 per 229. Nah, setelah itu kita cari ruang kolom ya teman-teman. Maaf, ini ruang kolom ya teman-teman. Ruang kolom. Nah, ini ruang kolom. Nah, sedangkan ruang kolom dari matriks A adalah hasilnya itu kembali ke soal teman-teman. Jika ruang baris itu hasilnya ini, hasil dari matriksnya, maka pada ruang kolom itu dapat kita tuliskan hasilnya itu soalnya teman-teman. Maka ini kan yang mempunyai satu utama kan pada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Pada kolom keempat kan tidak mempunyai satu utama, maka tidak kita masukkan. Nah, jadi kita masukkan cuma kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Maka hasilnya tuh kan kembali ke soal, dikembalikan ke soalnya. Maka hasilnya 178,216,314. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk hasil ranknya, nah rank A-nya itu hasilnya 3. Nah, dapat kita lihat hasilnya itu dari sini ya teman-teman. Nih, dari sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada soal. Nah, ini tuh dapat teman-teman selesaikan atau teman-teman kerjakan ya. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.